Bab 887. Berlatih pedang selama 3 hari tanpa henti. 2. Bunuh tonggak Liao dulu, lalu hancurkan keluarga Liao. Semua menyangka ini adalah kalimat yang sengaja diucapkan Louis Lu untuk memprovokasi tonggak Liao sebelum membunuh tonggak Liao. Tetapi dilihat dari postur tubuh Louis Lu saat ini, terlihat jelas bahwa dia tidak menipu. Dia siap melawan seluruh keluarga Liao dengan kekuatannya sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah gila. Roni Liao ingin membujuk Louis Lu untuk tenang. Louis Lu mencibir dan berkata, "Jika aku tidak mengambil tindakan, kapan kamu dan ayah serta anakmu akan membalas dendam ini?" Roni Liao terdiam. Dia tidak berguna. Dia tidak memiliki harapan untuk membalas dendam, dan hanya bisa menyalahkan Negi Liao. Tapi Negi Liao mungkin jenius di antara teman-temannya. Namun saat menghadapi keluarga besar Liao, dia benar-benar terlalu lemah. Dan bahkan jika Negi Liao diberi cukup waktu untuk tumbuh dewasa, akan sulit untuk bersaing dengan keluarga Liao. Kekuatan darah warisan di tubuhnya berasal dari keluarga Liao. Dan prasasti rahasia di area terlarang keluarga Liao adalah sumber dari darah warisan dan memiliki hubungan mutlak dengan Negi Liao. Balas dendam pada dasarnya tidak ada harapan. Louis Lu berkata, "Sejak aku turun tangan, aku tidak bisa menghindari masalah ini. Jika aku tidak mengambil inisiatif untuk pergi ke keluarga Liao, orang-orang dari keluarga Liao akan datang kecepat atau lambat." Louis Lu telah menemukan kebajikan dari orang-orang itu. Sama seperti saat Hendra Zhu terbunuh, Albert Zhu seperti orang gila, terus-menerus mencari informasinya sendiri. Dan tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi baik. Untungnya, Louis Lu memakai topeng dari awal sampai akhir. Bahkan jika orang-orang itu datang untuk menemukannya, mereka menemukan Louis Zhang dari Sekte Kaisar Pedang, bukan Louis Lu. Tidak perlu khawatir melibatkan Hailey Ye dan lainnya. Paling-paling, Kaisar Pedang akan menderita. Sejak Louis Lu ditempatkan di kursi ketua sekte dari Sekte Kaisar Pedang dan penerus Kaisar Pedang Semesta, tentu dia tidak akan membiarkan tragedi ini terjadi. Daripada menunggu musuh menodongkan pisau ke leher, lebih baik berinisiatif menyerang. Louis Lu melirik Roni Liao dan berkata dengan penuh arti, "Kamu seharusnya memikirkan langkah ini ketika kamu menghubungiku melalui pesan teks." Roni Liao berkata tanpa malu-malu, "Ketua sekte, aku tidak bermaksud menyeretmu ke dalam air." Tentu saja dia memikirkan langkah ini. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Louis Lu. Orang yang ingin dibunuh oleh tonggak Liao adalah ayah dan anak mereka. Tetapi Roni Liao sangat ingin melindungi putranya saat itu. Pembantu yang terlintas dalam pikiran adalah Louis Lu. Di belakang, ia merasa bersalah. Louis Lu berkata dengan tenang, "Tepatnya, aku tidak bisa menyalahkanmu karena menyeretku ke dalam air. Karena kamu memanggilku ketua sekte, maka aku pasti akan membelamu." Beraninya tonggak Liao ini berteriak-teriak. Membunuhnya tidak dibahas. Di samping itu, aku benar-benar tidak mengambil hati tentang keluarga Liao. Kata-kata Louis Lu tanpa kesombongan. Roni Liao mengetahuinya dengan baik, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Louis Lu, semuanya telah sampai pada saat ini. Tidak ada cara untuk mundur, hanya untuk menyerang. Roni Liao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Ketua sekte, apakah kita bisa menggunakan pengaruh keluarga Liu?" Sekte rahasia keluarga Liu, meski secara keseluruhan kekuatannya tidak sebagus keluarga Liao, namun tetap merupakan keluarga sekte rahasia.
Jika Louis Lu pergi ke keluarga Liu untuk meminta bantuan dalam identitas Louis Xiao, mungkin itu akan berhasil. Bahkan jika itu hanya untuk membiarkan keluarga Liu datang untuk meningkatkan momentum mereka. Ini mungkin sebuah cara. Namun, Louis Lu menggelengkan kepalanya. Mengambil keuntungan. Apakah ini perlu? Ia adalah kekuatan terbesar. Namun, Theo Liu dari keluarga Liu, setelah mengetahui bahwa dia memiliki jiwa dewa, disebut senior tua satu persatu. Ia tidak tahu betapa terhormatnya itu. Tidak perlu menggunakan kekuatan mereka. Melirik Roni Liao, Louis Lu terkekeh dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak percaya pada kekuatanku?" "Sama sekali tidak ada." Roni Liao langsung membantahnya. Jika dia tidak percaya pada kekuatan Louis Lu, dia tidak akan berpikir untuk meminta bantuannya pada saat kritis antara hidup dan mati. Dengan menyebutkan ini, ia hanya ingin memiliki lapisan asuransi tambahan. Roni Liao berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika ketua sekte telah membuat keputusan yang baik dan melewati masa susah dan senang, aku akan menemaninya sampai akhir. Apalagi masalah ini awalnya disebabkan olehku. Jadi kematian bukanlah hal yang disayangkan. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi tepatnya. Dan beristirahat di sekte untuk memulihkan diri. Dan menunggu kabarku." Roni Liao mematahkan kedua lengannya. Dan gold core miliknya juga patah. Jadi mengikuti masa lalu tidak bisa banyak membantu. Tentu saja, Louis Lu berharap dia tetap jujur di sekte Kaisar Pedang. Roni Liao berkata dengan keras kepala. Karena ini balas dendam. Tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak maju. Jika ketua sekte mengira aku menghalangi, aku akan menahan racun di mulutku sebelum aku pergi. Dan aku akan menelannya bila perlu. Akan menjadi beban ketua sekte. Louis Lu tersenyum kecut. Bukan itu maksudku. Aku juga. Kali ini, Negi Liao angkat bicara. Wajah Roni Liao menjadi gelap. Dan dia berteriak, "Mau kemana? Jika kamu pergi juga, saat aku mati, siapa yang akan membalaskan dendamku?" Kali ini dia pergi dengan tekad untuk mati. Tentu saja, dia tidak ingin Negi Liao mengikuti. Setelah mendengar ini, ekspresi Louis Lu menjadi gelap. Dan dia berkata, "Roni Liao, bagaimana perasaanku? Kamu mengatakan ini seperti sedang mengutukku. Aku tidak akan dikubur bersamamu. Ketua sekte salah paham denganku." Roni Liao tampak sedih dan ingin menjelaskan. Tetapi ternyata dia tidak tahu bagaimana mengumpulkan kata-kata. Jika dia meninggal, akankah Louis Lu dapat melarikan diri tanpa cedera? Apakah pemikiran pesimis bahwa Louis Lu dan dia akan jatuh ke dalam keluarga Liao? Sebuah makna. "Ayah, aku pasti akan mengikutimu. Bahkan jika aku tidak ikut denganmu kali ini, keluarga Liao pasti akan menemukanku lagi setelah itu. Aku juga tidak bisa melarikan diri. Lebih baik mati secara heroik bersama." Negi Liao memiliki sifat keras kepala yang sama dengan Roni Liao. Tapi itu juga masuk akal. Dia baru saja mengaktifkan kekuatan darah warisan belum lama ini. Dan dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Karena tonggak Liao bisa menemukannya dengan mengikuti nafas darah warisan. Begitu pula orang lain. Bahkan melarikan diri sampai ke ujung bumi tidak akan membantu. Roni Liao terdiam. Ekspresi Louis Lu menjadi muram beberapa tingkat lagi. Dan dia menahan emosinya dan berkata, "Sudah kukatakan. Jika kalian ingin mati, kamu harus bunuh diri dengan cepat. Dan jangan selalu membawaku ikut. Orang macam apa ini?" Ia dengan baik hati membantu mereka membalas dendam. Tetapi ternyata mereka beruntung.
Suatu saat mereka berkata, mati. Dan saat lainnya mereka berkata, mari kita mati secara heroik bersama. Betapa sialnya itu. Roni Liao dan anaknya bersambung.